Halo semuanya, semoga Anda dalam keadaan yang terbaik, selalu sehat dan penuh inspirasi, terutama selalu dalam kondisi yang penuh dengan energi. Ya, tentunya energi positif ya. Teman-teman, pada kesempatan ini di video kali ini saya mau bahas mengenai the future of global supply chain ya. Saya membahas ini dalam domain international business ya, pastinya di dalamnya ada aktivitas ekspor, import. Nah, kalau kita bicara itu kita nggak bisa lepas dari bagaimana kondisi supply chain ya atau rantai pasokan. Teman-teman, kita tahu bahwa di dunia ini saling terhubung ya. Negara produsen seperti Amerika Serikat, kemudian Jerman, Inggris, Perancis ini membutuhkan eh, raw material atau bahan baku yang tidak sedikit untuk terus menggerakkan mesin produksinya. Misalkan negara-negara di Afrika, negara-negara di Amerika Latin ya seperti Brasil, Argentina, dan juga negara seperti Indonesia, Vietnam, kemudian Thailand, Malaysia. Tapi Indonesia ini menarik, ya. Jadi sebagai negara yang terkenal akan komoditasnya, jadi terkenal akan komoditas itu, negara kita mengirimkan ya sumber daya ekonomi, ya bahan baku ke negara-negara produsen. Di satu sisi ini menjadi PR besar bagi bangsa kita karena kalau kita terus mengekspor komoditas, eh, ya lingkungan kita, environment kita akan terganggu karena yang kita kirim kan produksi atau sumber daya alam gitu. Nah, kita mulai bergeser sedikit demi sedikit ke sumber daya intelektualitas ya. Jadi ya kalau bisa ya diekspor itu teknologi yang sudah diolah, kemudian ya barang jadi gitu ya, atau minimal barang setengah jadi. Itu sudah saya bahas di video seri saya yang sebelumnya ya, bahwa Indonesia harus mengalami transformasi ini. Tapi di satu sisi ini memberikan apa ya, peluang yang bagus, terutama waktu krisis COVID kemarin, kemudian ada perang di Eropa, dan yang terbaru ini ya semoga tidak terjadi, tapi ketegangan di Korea Utara dan Korea Selatan itu meningkat. Ya, Korea Utara dan Korea Selatan ini saling pamer senjata gitulah kira-kira. Jadi mulai ketegangannya meningkat persis seperti Ukraina dan Rusia di awal 2022. Ya, semoga tidak terjadi karena dampaknya bisa lebih dahsyat lagi nih. Kemudian di konflik Cina dan Taiwan ini juga terus menjadi kekhawatiran global. Nah, teman-teman, kita nggak bahas politik di sini, tapi kita bahas bahwa apa yang terjadi di dunia dengan semua ketegangannya, permasalahannya itu berdampak pada eh, permasalahan di supply chain, ya rantai pasokan. Karena nggak usah ngomong perang dulu deh. Misalkan ada perang dagang Cina dan Amerika, itu dampaknya luar biasa. Ya, mereka saling perang tarif, barang dari Cina yang masuk ke US itu tarifnya dinaikkan sama US, kemudian begitu pula sebaliknya balas-balasan gitu ya. Jadi kalau teknologi dari Amerika mau kirim ke Cina, sama pemerintah Cina sama Xi Jinping dan jajarannya itu pajaknya dinaikkan, sehingga ketika sampai Cina barangnya udah nggak kompetitif lagi, harganya udah mahal gitu. Dan akhirnya masuk barang-barang dari Eropa dan juga Asia Pasifik ya, Jepang, Korea Selatan itu lebih kompetitif. Nah, padahal Amerika dan Cina sendiri selaku negara produsen, tadi saya sebut ya negara produsen, juga negara market ya, negara yang konsumerismenya tinggi. Gitu. Indonesia negara apa? Eksportir komoditas tapi juga driven by konsumerisme. Ya, jadi konsumerismenya Indonesia luar biasa, apapun barangnya, jasa itu daya serapnya tinggi di Indonesia gitu.
Nah, padahal kita lihat bahwa pendapatan per kapita kita masih sangat kurang lah, saya bilang ya, kurang optimal ya, masih jauh dari harapan. Tapi ekonomi kita itu didorong oleh tadi bagaimana perilaku konsumtif, ya, kemudian bagaimana kita saling memengaruhi ya satu sama lain untuk membeli produk tertentu. Ini menjadikan Indonesia menurut IMF itu akan menjadi nggak cuma masuk di G20 tapi juga masuk 10 besar gitu ya. Kalau nggak salah sekarang udah masuk di 10 besar dan di nomor 7 untuk ukuran ekonomi perputaran duit yang ada di sana. Ya di bangsa kita, di negara kita. Dan target kita 2045 kali nambah 2050 akan masuk 3 besar. Ya bahkan kemarin Pak Menteri Sandiaga Uno ya kalau bisa 2 besar lah ya. Yang kedua ini Korea Selatan. Ini menarik ya. Korea Selatan ini benar-benar signifikan pertumbuhannya. Padahal dulu juga negara susah tuh ya. Negara ingat ya perang Korea. Tapi sekarang dengan semua inovasinya termasuk di Indonesia Entertainment itu menguasai lini-lini ekonomi baru yang kita sebut new economy. Nah, Indonesia ini PR-nya masih banyak nih. New economy ala Indonesia ini mau apa? Kalau kita mau masuk di teknologi agak berat nih, kita saingan sama Jepang, saingan sama Korsel, saingan sama US ya. Seperti Singapura. Ya, Singapura ini juga dulu pecahan dari Malaysia kan. New ekonominya adalah dia merasa kurang mampu dalam manufacture ya, dalam produksi. Ya, negaranya kecil, populasinya cuma 5 jutaan sekarang. Dulu lebih kecil lagi. Nah, dia bicara bahwa oke, kita hanya sebagai penghubung aja lah gitu. Kalau Anda mungkin bahasa gampangnya broker, makelar gitu ya. Penghubung perdagangan. Jadi mereka adalah negara perdagangan. Kemudian new ekonominya adalah financial sector. Mereka fokus di jasa perbankan ya. Jadi funding. Makanya investor-investor besar untuk unicorn Indonesia itu dari Singapura, perusahaan-perusahaan Singapura, atau paling tidak lewatnya Singapura. Jadi yang hubnya mempertemukan itu dari prakarsa ekosistem bisnis yang ada di Singapura. Makanya ekosistem bisnisnya dibuat semenarik mungkin, sekondisif mungkin. Orang bangun bisnis itu bisa gampang banget di Singapura, online langsung jadi. Di Indonesia masih ada beberapa birokrasi, tapi ini juga udah jauh lebih baik daripada ketika kita bikin perusahaan 10 tahun yang lalu, 5 tahun yang lalu. Ini jauh lebih gampang sekarang. Kita pakai online single submission. Nah, Singapura ternyata nggak berhenti sampai situ. Karena dia udah bicara new economy berikutnya adalah education. Industrinya industri edukasi gitu. Karena kadang-kadang akan menggerakkan jadi industri pendidikannya akan menggerakkan ekonomi, sumber penggerak ekonomi utama di Singapura selain tadi perbankan. Yang menarik adalah seperti di Australia. Di Australia itu pendidikan tinggi ya, koordinasi pendidikan tinggi atau pengelolaan pendidikan tinggi itu di bawah Kementerian Perdagangan. Nah, ini menarik. Karena Australia juga melihat bahwa sektor ini menjadi penggerak ekonomi ya dan menghidupkan ekonomi, sumber devisa negara. Karena akhirnya dengan pendidikan yang sangat baik mahasiswa itu datang dari banyak negara. Ya, salah satu targetnya adalah Asia Tenggara seperti rekan-rekan Indonesia yang kuliah di Australia ya dan di Singapura. Nah, ini yang perlu kita lihat dalam bagaimana ekonomi itu ditata sedemikian rupa. Dan juga kita harus melihat dari segi supply chain. Ya, supply chain itu bukan cuma komoditas, bukan cuma mesinnya dari mana, bukan cuma bahan baku dari mana, tapi SDM-nya dari mana. Oke. Saya juga tertarik untuk bahas mengenai circular economy ya, atau ekonomi sirkular ya. Circular itu berarti kan lingkaran gitu ya, berputar. Nah, ini juga terkait dengan global supply chain. Ya, rantai pasokan internasional. Jadi dalam circular economy ini
untuk melawan atau kalau saya bilang memperbaiki ekonomi yang selama ini dipakai secara eh, internasional. Ya, kalau kita mengenal dulu ekonomi yang sekarang kita tahu yang konvensional itulah linear economy. Jadi perusahaan mencari sumber daya, ya, bahan baku, energi dan segala macam, kemudian melakukan produksi, ya, untuk manufacture, ya, pengolahan, kemudian didistribusikan, dikonsumsi, kemudian dibuang, gitu ya. Apapun yang kita konsumsi, makanan, pakaian, gitu. Nah, dalam circular economy yang perlu dipikirkan adalah bagaimana supaya produk-produk itu bisa digunakan lagi, bisa di manufacture lagi atau remanufacturing, ya. Tadi digunakan lagi, reuse, atau bahkan di recycle gitu. Nah, sebenarnya ini klise, udah cukup lama kalau konsep recycle. Tapi di circular economy itu benar-benar dipikirkan ekosistemnya, ya. Jadi kalau bisa dalam kita berbisnis, dalam kita melakukan proses industri atau proses bisnis, itu seminimal mungkin limbah yang dihasilkan. Jadi tidak merusak lingkungan. Ya. Dampaknya buat bisnis apa? Ketika kita bisa mengelola itu, ya, limbah yang dihasilkan, kemudian itu bisa ditekan, ya. Kemudian barang yang dalam kita memproduksi barang kan ada waste-nya, ya. Ada barang yang terbuang. Misalkan kalau kita perusahaan furniture lah, ya. Pasti kan ada kayu-kayu yang tidak terpakai itu hasil potongan, atau industri fashion juga ada kain-kain yang tidak terpakai. Begitu juga food and beverage industry. Ya, dalam kita mengelola makanan, produksi makanan kan ada, misalkan roti juga dipotong akhirnya terbuang. Nah, ini yang perlu dipikirkan apa kegunaan selanjutnya. Sehingga dalam proses itu tidak konsumsi terus buang, tapi habis konsumsi bisa digunakan lagi, bisa dimanfaatkan lagi, bisa diolah lagi menjadi sumber pendapatan baru atau sumber penggerak ekonomi baru. Itu secara singkat mengenai konsep circular economy. Nah, contohnya apa? Gini ya, misalkan Anda pikirin deh, ada satu factory, suatu perusahaan manufaktur yang mengolah makanan, ya, memproduksi makanan. Nah, kalau dulu nih udah cuek aja, jadi produksi makanan dikemas, ya, kemudian kemasan juga dari plastik kan gitu ya. Kemudian dijual, distribusikan ke minimarket, ya. Sebelumnya di distributor dulu, kemudian minimarket, kemudian dikonsumsi oleh orang, dibeli produknya, kemudian plastiknya dibuang. Nah, ini kan menimbulkan problem untuk lingkungan. Ini kan menimbulkan problem juga bahwa ada limbah-limbah yang terus terbuang. Nggak cuma plastiknya, tapi dalam proses pengolahan makanan. Nah, sekarang orang mulai aware bahwa sebenarnya itu bisa, limbah makanan itu bisa diolah lagi. Misalkan limbah makanan dalam kita produksi selai gitu ya, atau produksi roti isi yang ada stroberinya, ada coklatnya itu. Kemudian produksi yang lain, ya, dalam kita melakukan melakukan pengisian rasa di kue misalkan. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang kita bisa manfaatkan dari limbah, ya, buah-buahan, kemudian makanan itu bisa diolah. Misalkan jadi pupuk. Jadi yang terbuang tadi bisa diolah lagi menjadi pupuk sehingga mengemburkan tanah dan menjadi sumber ekonomi yang baru. Nah, tapi nggak berhenti sampai situ, ya. Yang harus kita pikirkan adalah menekan angka atau volume pembuangan limbah. Ya, jadi pengolahan limbahnya harus benar. Selain tidak merusak lingkungan, ini tidak mencemar lingkungan, ya, tapi juga kalau bisa dijual sebagai sumber daya industri yang lain, misalkan pakan ternak, gitu ya. Kemudian kalau memungkinkan masih bisa diolah, masih sehat, ya, untuk konsumsi, diolah menjadi selai, gitu ya. Nah itu, jadi kita benar-benar menekan pembuangan yang tidak perlu. Selain itu apa? Bisa dimanfaatkan, ya, bahan makanan yang tadi dibuang, yang biasa dibuang itu menjadi beauty product, sumber daya produk-produk kecantikan. Gitu. Nah ini
eh, konsep yang menarik ya. Dan tadi saya bilang konsepnya adalah ekosistem. Contoh lagi yang saya sangat tertarik adalah bahwa bahan makanan, buah-buahan yang dibuang dalam proses pembuatan makanan, kemudian sayur-sayuran, itu kalau diolah secara benar, itu bisa menjadi sumber energi baru terbarukan, ya EBT. Nah, dan itu juga bisa menjadi dia menghasilkan biogas untuk kita masak di rumah. Nah, tentu investasi ini mahal. Tapi selanjutnya maintenance cost kita, kemudian biaya yang kita keluarkan kuartalan dalam proses industri itu jadi sangat murah gitu. Contoh misalkan mobil listrik itu sekarang mobil listrik masih mahal ya, tapi saya percaya akan reduce, harganya akan semakin turun karena persaingan kompetisi semakin banyak perusahaan yang masuk di kendaraan listrik. Kalaupun kita beli sekarang memang harganya masih istimewa ya, kayak Tesla model S itu masih 2 miliaran, kemudian ada Hyundai Ioniq ya itu masih 800-an, tapi secara maintenance itu sangat murah dibandingkan mobil berbahan bakar minyak karena nggak ada mesin ya, kita perawatannya minimal, kemudian nggak ada bahan bakar ya, tentu menggunakan listrik, tapi kalau dihitung-hitung tuh sangat hemat dibandingkan konsumsi bahan bakar dihitung secara nominal rupiahnya. Nah, dalam circular economy itu memanfaatkan apapun yang bisa dimanfaatkan untuk proses industri berikutnya. Dan juga bisnis model juga bisa berganti, bisa beralih gitu. Misalkan yang tadinya ini contoh ya, saya melihat ada satu perusahaan yang dia menjual clothing ya, fashion, produk fashion untuk anak-anak. Dan di perusahaan itu dia bilang kalau misalkan anak-anak udah besar, jadi dia misalkan jual pakaian untuk anak umur 1 tahun gitu ya. Dia bilang kalau anak Anda udah besar dan udah nggak muat lagi, Anda bisa bawa pakaian itu ke pabrik gitu. Kita akan kasih cashback, kita akan kasih duit, ya, kita akan ganti. Jadi Anda bawa dan kemudian Anda tinggal nambah sedikit uang untuk membeli yang baru. Nah, kan menarik. Ya. Jadi kayak tukar tambah gitulah. Sehingga dari pakaian tadi yang diserahkan ke pabrik itu diolah lagi untuk pakaian berikutnya, untuk konsumen berikutnya. Itu circular economy. Nah, di layanan konstruksi ada lagi. Layanan konstruksi itu tidak menggunakan konstruksi yang sekali pakai, menggunakan modular. Anda ingat di Cina waktu awal COVID itu membangun rumah sakit 10 lantai dalam waktu 1 minggu menggunakan modular. Jadi dikemas ya, kemudian di manufaktur di pabrik, kemudian sampai lokasinya tinggal dia susun-susun begitu. Jadi tidak menggunakan bata dan tidak menggunakan semen, menggunakan papan, tapi sangat kokoh gitu, tidak gampang goyah dan tidak gampang ya orang khawatirkan kan wah nanti gampang jatuh bahan bakunya, kemudian sulit untuk digunakan, bagaimana ketahanan bebannya, ternyata aman gitu dengan teknologi yang ada sekarang. Nah, ini menarik ya. Jadi bisa di remanufacture, bisa di reconstruct ya, di construction, bisa juga di remodeling. Jadi bangunan yang sudah jadi ketika bosan bisa diganti-ganti, tidak perlu dihancurkan seperti bangunan-bangunan yang kita lihat di kota-kota besar, kemudian dia bangun ulang dengan menggunakan sumber daya yang cukup banyak, tapi bisa langsung dimodeling. Nah, ini semua dilakukan untuk efisiensi, termasuk efisiensi energi yang sudah kita bahas. Nah, teman-teman coba cek deh circular economy. Ya, ini berhubungan dengan bagaimana kita harus berbisnis di lingkup internasional, dan ini menimbulkan suatu peluang yang baru. Ya, penghematan yang terjadi yang menarik adalah tidak berarti menghemat lapangan kerja. Jadi malah perekrutan lapangan kerja akan semakin kencang ketika ekosistem ini berjalan dengan baik. Kenapa? Ketika perusahaan bisa menghemat energi, menghemat
pengeluaran dengan tidak menjadi sumber daya yang baru terus, tidak tergantung pada dunia internasional secara berlebihan, perusahaan bisa fokus ke ekspansi. Dan ketika ekspansi terus terjadi, ini menimbulkan banyak pembukaan peluang pasar yang baru dan juga perekrutan tenaga kerja yang volumenya jauh lebih tinggi. Ya, sehingga bisa mengoptimalkan penyerapan tenaga kerja. Nah, itu tadi sepintas mengenai global supply chain dalam konteks international business and export import. Dan saya hubungkan dengan tren terbaru yaitu circular economy, ya, reuse, remanufacture, recycle. Bagaimana ekosistem bekerja ramah lingkungan, kita bisa memanfaatkan sumber daya ulang, dan kita bisa mengoptimalkan produktivitas kita, sehingga kita juga lebih mudah berkoordinasi, berkolaborasi dengan perusahaan luar negeri dengan konsep pembaruan industri. Artinya kita akan dianggap sebagai perusahaan yang lebih profesional, mampu menggunakan sumber daya industri dengan hemat, dan yang pasti ramah lingkungan. Terima kasih teman-teman, semoga memberikan wawasan baru buat Anda. Bagi teman-teman yang ingin mengetahui lebih banyak mengenai circular economy, Anda bisa cek di Google, di YouTube, dan coba Anda pikirkan bagaimana industri atau tren industri ke depan dengan era pemanfaatan sumber daya secara optimal ini. Terima kasih, saya Hari Kurniawan, semoga memberi pemahaman yang baik untuk Anda sekalian.